salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam niki kita mulai buka kajian mengenai masail fikhiyah, yaitu mengkaji ilmu fikih atau ilmu syariat berkisaran tata cara kita beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah berupa ibadah zahir, yaitu salat diantaranya, kemudian nanti lengkap sampai seterusnya. Jadi bagian yang perlu juga kita kaji termasuk daripada fardu kifayah juga, yaitu dasar-dasar daripada ilmu fikih. Dulu kan sudah yang jelaskan di awal-awal kita buka pengajian itu mengenai ilmu fardu ain. Ada berapa? Ada yang masih ingat? Ilmu fardu ain itu ada berapa? Fardu ain itu ilmu yang setiap kita itu harus ada itu. Ilmu yang wajib dituntut oleh setiap individu kaum muslimin yang sudah akil balik, yang sudah mukallaf. Nah, kita semua ini insyaallah mukallaf semuanya, sudah balik semua. Itu ada tiga jenis ilmu fardu ain, fardu yang tidak bisa diwakil-wakili, harus setiap kita ini mengkaji itu, memahami itu. Ada yang lainnya lagi namanya ilmu fardu kifayah. Kifayah ini ya tidak seperti fardu ain, cukup beberapa orang yang mengerjakan atau yang mengetahui tentang itu nanti bisa menggugurkan kewajiban yang lain. Contohnya seperti adanya hafizal Quran di kampung kita ini, kalau ada 1, 2 maka sudah mengguguri kewajiban yang lain. Tapi kalau tidak ada, kata ulama, maka semua ahli kampung itu berdosa. Maka bagaimana berusaha mewujudkan ada 1, 2 hafizal Quran. Begitu juga harus ada di kampung kita itu orang alim. Kalau enggak ada orang alim yang membimbing kita di kampung kita itu, tidak ada yang berusaha untuk mewujudkan, semuanya berdosa. Setiap saat, setiap waktu berdosa. Kapan berhenti berdosa? Selepas ada orang alim di kampung tersebut, baru nanti gugur kewajibannya. Walaupun 1 orang, usahakan kita wujudkan. Bagaimana caranya? Bisa kita wujudkan dengan kita kader anak-anak kita, pondokkan di pondok pesantren sehingga jadi ahli, atau bisa kita datangkan guru-guru untuk mengajarkan kita, membimbing kita, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada pada setiap diri kita di kampung kita ini bisa diberitahukan dengan orang alim tersebut. Kalau tidak seperti itu, maka setiap hari kita itu dalam berdosa. Seperti contohnya juga memandikan mayit, hukumnya fardu kifayah. Kalau ada 1, 2 orang yang sudah bisa, gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau nggak ada yang bisa, ada orang mati nggak ada yang ngurus, nggak ada yang bisa mandikan, semua berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Gugur kewajiban jika ada orang yang sudah mampu atau bisa melakukan hal tersebut. Tapi kalau fardu ain nggak bisa diwakili, setiap individu kita ini harus ngerti, harus mengkaji, harus memahami. Ada berapa itu? Kata para ulama ada 3. Pertama, ilmu usuluddin namanya. Nah, itu yang sudah selesai, alhamdulillah. Kita sudah kaji, itu dasar-dasarnya itu. Yaitu sifat 20 kalau kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Itulah yang kita kaji, akidah sifat 20, mengenai sifat wajib bagi Allah yang 20, kemudian juga sifat wajib bagi para rasul yang 4, serta mustahil dan jaiznya juga. Kemudian kita lanjutkan kemarin pembahasannya dengan iman kepada para utusan, kepada para malaikat, kepada para kitab, kepada hari kiamat, yang terakhir kemarin kepada takdir. Itulah inti daripada ilmu usuluddin. Nabi pernah ditanya
oleh malaikat, mal iman. Apa itu iman? Iman itu yang harus kita ketahui. Yang pertama, an tu'minu billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir, terus wabil qadar khairihi wa syarrihi. Ada 6 itu. Alhamdulillah sudah selesai kita mengkajinya. Entah itu yang sifat wajib bagi Allah yang 20 sama mustahil dan jaiznya, juga sifat wajib mustahil jaiz bagi para rasul sudah selesai kita kaji di sini, dan juga kesempurnaan rukun iman tersebut, mulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada utusan Allah, kepada kitab, kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Itu sudah kita bahas. Dan seperti itulah kurang lebihnya yang kita harus tuntut, yang harus kita kaji dan paham. Kemudian yang kedua yang harus kita tuntut itu apa? Ilmu syariat. Itulah disebut sebagai ilmu fikih, tata cara kita ibadah ataupun muamalah. Termasuk di sana salat. Salat ini sebelum dibahas dalam ilmu fikih itu biasa kita mengkaji namanya cara toharoh, cara wudu, cara mandi, kemudian alat-alat yang kita gunakan untuk mandi itu apa saja yang bisa mengesahkannya. Wudu juga begitu, apa itu tayamum, apa itu istinja, apa dan macam-macam pembahasan itu juga harus kita tahu. Belum nanti lagi dalam permasalahan zakat, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat uang, itu juga harus kita tahu. Kemudian dalam hal puasa juga harus kita tahu. Puasa-puasa wajib itu apa saja, kapan saja, apa syarat rukunnya, sunnah juga, kapan yang diharamkannya puasa, apa itu puasa sunnah, itu juga perlu kita mengkaji. Kemudian juga apa haji ataupun umroh bagi yang akan berangkat. Jadi di situ perlu kita mengkaji. Dalam muamalah juga, dalam jual beli, rata-rata kita kan ada pedagang, supaya kita tidak terjerumus dalam jual beli yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada judi di sana, tidak ada tipu-tipu di sana, tidak ada ribanya di sana. Supaya benar, maka perlu kita mengkaji ilmu yang kaitan itu dibahas di kajian fikih. Itu juga harus kita tahu. Paham ya? Alhamdulillah untuk malam ini dan seterusnya sampai selesai insyaallah, kalau tetap diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah, kita akan mengkaji ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu zahir, tata cara kita ibadah. Kemudian nanti yang ketiga ada namanya ilmu tazkiyatun nufus, yaitu ilmu tasawuf. Yang ketiga, dan insyaallah kita akan kaji nanti kalau sudah selesai kita kaji fikih. Ini pun juga fardu ain dan sangat penting juga bagaimana kita bisa mentata hati kita, mentata batin kita ini, bagaimana tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana senantiasa selalu bersih, tidak ada penyakitnya, tidak ada kekotorannya, tidak ada kekafirannya, kekufurannya, kemunafikannya, tidak ada penyakit-penyakitnya, sombong, riya, takabur dan sebagainya. Itu juga ada ilmunya tata cara kita membersihkannya, dan itu sangatlah penting. Jadi semuanya penting, dari ilmu akidahnya, ilmu syariatnya, ilmu tazkiyatun nufusnya atau tasawufnya, itu semua penting. Jika ini betul sempurna wujud dalam setiap diri kaum muslimin, berarti dia sudah mampu menyempurnakan kesempurnaan agama dalam dirinya. 3 perkara ini sudah. Ini yang dibawa oleh para anbiya. Dalam Al-Quran Allah firmankan, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasula. Sungguh anugerah yang amat agung atas setiap mukmin, id ba'atsa fihim rasula, ketika Allah utus kepada mereka utusan yang tugasnya apa? Yatlu 'alaihim ayatina, mengenalkan orang kepada Allah, melihatkan orang, menceritakan, mengenalkan orang kepada ayat-ayat Allah. Ini maksudnya kepada ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu sulutin. Kemudian wa yuzakkihim, yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka,
dari segala bentuk kekotoran hati, dari kesyirikan, kemunafikan, penyakit-penyakit hati yang lain seperti takabur, ujub, riya dan sebagainya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kitab, maksudnya ilmu syariat, tata cara ibadah zahir. Jadi ini yang dibawa oleh para anbiya, 3 jenis ilmu ini. Paham ya? Nah, ini yang harus kita tuntut, ini yang kita tuntut dan kita arahkan oleh keluarga untuk mengkaji 3 perkara ini. Ini bekal kita, sebagaimana yang sering saya sampaikan, bangunan, kata Al-Imam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bangunan akan dikatakan bangunan jika bangunan tersebut terdiri dari 3 hal ini. Ada pondasinya, ada tiangnya, dan ada atapnya. Kalau ada rumah tidak ada pondasinya, tidak mungkin bisa berdiri. Kalau ada orang beragama tapi tidak bertuhan, tidak akan bisa berdiri. Nah, dia ibadah tapi nggak kenal siapa yang dia ibadah, nggak bisa berdiri, nggak bisa dikatakan ibadah, karena dia nggak tahu siapa yang dia sembah itu. Begitu juga kalau ada pondasinya tapi nggak ada tiangnya, belum juga dikatakan rumah. Begitu juga orang hanya mengkaji akidah saja, dia nggak kaji syariat, ya seperti itu, belum dikatakan rumah. Walaupun sudah ada pondasi, ada tiangnya, belum dikatakan rumah. Maka pelengkapnya dibarengi dengan ilmu tazkiyatun nufus atau tasawuf, itu jadi atapnya. Hanya kita ngaji fikih sama ngaji akidah, ibarat satu bangunan ada pondasi dan ada temboknya tapi nggak ada atapnya. Bisa saja, cuman nanti kalau ada hujan, ada angin, ada keropok, itu akan masuk karena nggak ada atapnya. Begitu juga hanya kita ngaji akidah, hanya ngaji fikih saja, tapi tasawuf enggak, rentan hati kita ini kena sifat-sifat takabur, sifat-sifat bangga diri, sombong dan sebagainya. Caranya tutup itu pakai atap, insya Allah panas enggak akan kepanasan, dingin enggak kedinginan, enggak ada debu yang masuk kalau sudah ada atapnya. Begitu juga supaya kita ini selamat dari sifat-sifat tersebut, kajilah tasawuf sebagai pembenteng hati kita dari penyakit-penyakit tersebut. Paham ya? Nah, gitu kata. Maka jika itu kita kaji, maka insya Allah beragama kita dikatakan sempurna. Paham ya? Maka di sini kita akan mengkaji ilmu fikih, ilmu syariat. Ini yang akan dibahas di sini lengkap dalam kitab ini dengan cara urut, tidak kita acak. Mulai daripada toharoh. Kenapa enggak dibahas dulu langsung ke sholat? Padahal kan perintahnya sholat. Rukun Islam itu kan pertama sholat. Mal Islam apa yang pertama? An tashhada alla ilaha illallah, bersyahadat, bersaksi kepada Allah dan kepada Rasulnya. Insya Allah kita sudah bersaksi semua. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Perintahnya sholat, tapi kalau di sini enggak sholat yang perlu kita bahas. Nah, perlu juga kita kasih paham. Jadi sini untuk pembahasan sholatnya enggak langsung kita bahas sholat, tapi kita akan bahas mengenai yang menjadi sebab kesempurnaannya sholat, bahkan yang menjadi sebab sahnya sholat, yaitu berupa toharah dulu, dari wudunya, kalau enggak ada wudu ya dari tayamumnya dan sebagainya. Dan enggak langsung juga kita akan bahas wudu, kita akan bahas dulu alat yang kita gunakan untuk wudu. Apa itu? Ya air, kalau enggak ada air ya dengan debu, dengan bertayamum, itu lengkap akan dibahas dalam kitab ini. Karena apa? Nah, sesuatu yang menjadi kesempurnaan sesuatu perkara yang wajib, maka itu jadi wajib. Dalam riwayat disebutkan miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah al-wudu. Kunci surga itu salat, dan kuncinya salat itu wudu. Wudu ini hukum hakikatnya adalah sunnah saja, tapi kalau sudah berkaitan dengan salat jadi wajib, karena salat tidak akan sah tanpa wudu.
Dan wudhu pun tidak akan jadi benar sebelum kita mengetahui alat-alat yang kita gunakan untuk wudhu, yaitu air. Nah, maka perlu kita bahas air dulu. Maka ada di kitab ini yang pertama akan dibahas adalah masalah air. Karena benar tidaknya, sahnya tidaknya, diterimanya tidaknya kita punya wudhu, harus kita ketahui dulu macam-macam jenis alat yang kita gunakan untuk bersuci atau wudhu atau tayamum itu, ataupun mandi itu. Maka itulah disebut nanti di kitab ini perkara yang pertama kita akan kaji, yaitu masalah alat untuk kita bersuci. Ada berapa alat yang kita gunakan untuk bersuci? Ada berapa? Ada yang tahu? Toharoh itu kan, apa itu toharoh? Yaitu mensucikan diri kita dari hadas kecil dan hadas besar. Itu namanya toharoh. Hadas kecil apa? Kentut, kencing, itu namanya hadas kecil. Hadas besar apa? Junub. Kalau bagi perempuan haid, nifas dan sebagainya. Nah, kemudian alat yang kita gunakan untuk menghilangkan hadas, atau cara kita untuk menghilangkan hadas ini ada berapa? Ada 4. Ada 4 cara kita menghilangkan 2 hadas kecil dan hadas besar ini. Junub ataupun hadas kecil berupa kentut dan sebagainya, yaitu dengan kita wudhu kalau itu hadas kecil. Kita kencing berak kalau kita mau suci wudhu. Tapi kalau hadas besar, kita junub, caranya harus mandi. Itu 2 sudah. Tapi kalau nggak ada air, bisa dengan tayamum. Kemudian juga bisa mensucikan hadas dengan cara istinja, entah itu dengan batu atau perkara-perkara yang bisa digunakan untuk istinja, untuk mengganti kalau tidak ada air. Kalau kita kencing berak, bisa disucikan dengan alatul istinja namanya, bisa dengan batu, dengan tisu, dengan alat-alat yang kering yang bisa menyerap, yang kita bisa gunakan untuk membersihkan kotoran kita. Kapan dilaksanakannya bersuci tersebut? Ketika hendak kita sebelum melaksanakan ibadah. Jadi, diwajibkan itu. Kapan diwajibkan kita untuk melakukan halal? Tatkala sebelum kita melakukan ibadah. Misal kita junub, kita mau sholat, harus mandi dulu, mandi besar. Kita sudah kencing, kita mau sholat, harus kita wudhu. Jadi sebelum melaksanakan ibadah baru dikerjakan hal-hal tersebut. Paham ya? Nah, maka dari itu insyaallah mulai malam ini kita akan mengkaji ilmu syariat, ilmu fikih, tata cara bagaimana ibadah zahir kita ini benar, tata cara ibadah kita ini benar, ibadah zahir kita ini benar. Karena zaman Nabi itu ada orang yang 70 tahun ibadah. 70 tahun ibadah, Nabi sabdakan ini orang ahli neraka. Kenapa? Karena dia tidak mengerti ilmu syariat, itu nggak ngerti. Dalam artian apa? Dia sholat, dia ibadah, tapi dia nggak ngerti halal haram. Dia nggak ngerti mana yang makruh, mana yang subhat. Maksudnya apa? Makanannya dari hal yang haram, minumannya dari yang haram. Dia berusaha tapi nggak ngerti mana usaha yang benar dan tidak itu. Maka semua ibadah nggak diterima. 70 tahun ibadah, makanannya haram. Makanan kan sumber dari usaha kita. Kalau usahanya gemar, ribu-ribu, riba dan sebagainya, nggak sah sudah mau ibadahnya. Nah itu dibahas di fikih. Pakaiannya haram, alas kakinya haram, nggak diterima. Ada juga yang ibadah 70 tahun, satu pun ibadahnya nggak diterima apa? Sholatnya secepat kilat, kayak ayam nyopot itu. Nggak ada tumak ninahnya. Nah itu dibahas di kajian ilmu fikih, bagaimana sholat yang benar, entah muamalah, cara jual beli di fikih, ataupun cara bantu dalam ibadah juga di fikih. Ada orang ibadah kuat tapi nggak ngerti, ternyata dia zina saja. Dia tahu namanya hukum dalam pernikahan itu, nggak tahu namanya talak, nggak tahu namanya macam-macam dalam pernikahan. Udah talak istrinya sudah puluhan kali, dia masih aja kumpul istrinya. Dianggap dirinya
tidak bercerai, padahal dengan kata-kata yang walaupun nggak langsung, kadang ada lafaz-lafaz tolak itu walaupun tidak diucapkan tapi ditulis itu bisa menjatuhkan talak. Itu banyak terjadi karena kita nggak tahu, padahal kita sudah pisah dengan istri kita tapi tetap aja kumpul, sehingga apa, ibadah kita nggak diterima, zina terus hukumnya. Karena apa? Ketidaktahuan kita mengenai ilmu syariat. Paham ya? Maka dari itu pentingnya kita mengkaji ilmu yang kaitan tentang ilmu fikih atau ilmu syariat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita mulai niki kita baca suratul Fatihah. Niki pengarang kitabnya Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri yang menyerahkan kitab Fathul Qarib. Kemudian Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Jadi setiap kita membuka kajian fikih, kita baca suratul Fatihah kepada dua imam ini yang menyerahi kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita perlu baca suratul Fatihah? Supaya kita dapat barokah ilmu pengarang kitab ini, supaya kita mudah dilancarkan dalam memahami dan sebagainya. Yang diarahkan oleh guru-guru kita tuh di pesantren, di pondok itu. Sebelum kita mengaji sebuah kitab, mempelajari sebuah kitab, maka sangat-sangat ditekankan untuk kirim hadiah Fatihah dulu kepada musannif, sehingga berharap kita mendapat percikan barokah ilmu dan kesolehan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati sahabati wa tabi'in. Ila hadratin jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhadaa'is salihin awliya'il muqarrabin wa ulamil 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, wa khususan ila hadratil imam Ibrahim Al-Bajuri wa ila hadratil imam Abdul Qasim Al-Ghazi radhiyallahu ta'ala anhuma. Sya'lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Innaka na'udzu bika min ash-shaytanir rajim. Kita mulai aja dulu, seberapa yang kita bisa bahas, kita bahas. Supaya besok kita lanjutkan ke Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa' wal intifa', istifada wa istifada, wa hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalati ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kitabu Ahkamit Taharati, kitab membahas tentang taharah. Seperti yang tiang jelaskan tadi, kenapa enggak langsung sholat? Kan rukun Islam itu selepas syahadat itu sholat. Kenapa kok taharah? Seperti tadi, sesuatu yang menjadi sebab sahnya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Mala yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib dalam kaidah usul fikih itu sesuatu itu menjadi sebab sempurnanya atau sahnya yang wajib itu, maka wasilah pelantara yang menjadi sebab sempurnanya atau sahnya yang wajib itu jadi wajib dia. Seperti apa misalnya? Wudu. Namanya sholat tidak akan sah tanpa wudu. Miftahus sholah al-wudu, kata Nabi, sabda Nabi. Kunci sholat itu wudu. Sahnya sholat itu harus dengan wudu. Maka mengkaji ilmu yang kaitan tentang wudu itu hukumnya wajib, walaupun hukum aslinya wudu itu sunnah, tapi kalau sudah dikaitkan dengan sholat, terutama yang fardu, maka hukum wudu itu jadi wajib. Kemudian supaya benar wudu kita ini, tentunya kita kaji juga namanya hal-hal yang menjadi sebab benarnya atau sahnya wudu. Makanya kita pelajari alat-alat yang kita gunakan untuk wudu. Apa yang kita gunakan untuk wudu? Alatnya apa? Air. Air ini juga perlu kita ketahui, karena nggak semua air bisa kita gunakan untuk wudu. Ada istilah air mutlak, ada istilah air tohir, ghairu mutahhir.
makruhun isti'maluhu, ada yang suci dan mensucikan, itu namanya air mutlak, seperti air biasa nih, air aqua dan sebagainya itu suci dan mensucikan. Ada yang suci tapi tidak mensucikan, itu juga ada. Apa itu suci tapi tidak mensucikan? Nah, nanti akan dibahas di kitab ini. Ada yang suci dan mensucikan tetapi makruh kita gunakan. Ya suci lagu suci dan mensucikan tetapi makruh, bukan haram. Kalau kita gunakan itu mudarat nanti ya, itu nanti dibahas di sini, maka itu hukumnya makruh kita gunakan. Ada yang air yang mustakmal namanya, yang suci tapi tidak bisa mensucikan, itu yang sudah kita gunakan untuk bersuci, itu nggak bisa kita pakai. Ada namanya air mutanajis, nanti akan dibahas. Jadi nggak semua ketemu air terus kita wudhu pakai itu jadi sah, enggak. Dia ada pembagiannya, ada 4 pembagian, nanti akan dirincikan menjadi 7 jenis air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Maka sebelum dibahas sholat, maka dibahas dulu wudu. Sebelum dibahas wudu, dibahas dulu alat yang kita gunakan untuk wudu tersebut, yaitu air. Kalau enggak air berarti apa? Bisa dengan debu, tayamum. Itu pun perlu kita kaji juga, debu itu yang mana yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Begitu juga bisa dengan istinja kalau enggak ada air dan sebagainya. Kitab Ahkamit Thaharati, kitab membahas tentang taharah bersuci. At-taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafatu. Secara bahasa taharah itu bersuci, mensucikan diri dari segala bentuk hadas ataupun najis. Hadas itu ya hadas kecil, kalau najis itu ya hadas besar. Ataupun mensucikan pakaian kita dari segala najis ataupun tempat serta badan kita. Wa ma syar'an babiha tafasirun katsiratun. Adapun secara syara ini banyak sekali penafsiran para ulama. Minha diantaranya qauluhum, ucapannya para ulama. Apa itu taharah? Fi'lu ma tabahu bihi as-shalah, mengerjakan sesuatu yang menjadi sebab sahnya salat kita. Namanya taharah itu kita mengerjakan sesuatu itu supaya salat kita sah. Itulah namanya wudu ataupun mandi. Karena syarat sahnya salat kita itu harus dengan berwudu atau mandi. Ai minal wudu'i au gusli, yaitu daripada mandi ataupun wudu. Wa tayammumi, ataupun tayamum sebagai penggantinya wudu ataupun mandi jika tidak ada air atau susah menggunakan air. Wa izalatin najasati, dan tata cara menghilangkan najis. Maka maqasidut taharati, ada maqasid, ada namanya wasailut taharati, ada maqasidut taharati itu ada 4. Kemudian ada namanya wasailut taharati juga ada 4. Kalau maqasidut taharah seperti tadi, apa itu maqasid taharah? Wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Ini maqasid namanya. Maksud itu tujuan taharah itu apa? Mandi, wudu, tayamum, dan menghilangkan najis. Ini harus kita pahami. Ada namanya wasailut taharati, wasilah untuk bertaharah itu, yaitu alatnya ada 4 juga. Yang pertama air, yang kedua debu, yang ketiga alatul istinja dengan batu atau dengan tisu dan sebagainya. Kemudian ad-dibagu, yaitu alat yang kita gunakan untuk menyama. Paham ya? Ada istilah maqasidut taharah itu 4: mandi, wudu, tayamum, dan menghilangkan najis. Najis apapun ya, tai apa, itu ada caranya, ada tata caranya. Kemudian ada istilah wasail. Wasail ini wasilahnya
untuk sampai kepada sebenarnya mandi wudu kita itu izalatun najasah itu wasail namanya itu dengan air, dengan debu, dengan batu kalau istinja. Kemudian kalau berdibak atau menyamak itu ada alatnya. Jadi kita boleh mengambil manfaat dari binatang yang suci, yang mati itu kita ambil manfaat, kita ambil kulitnya, yaitu dengan kita sama atau dengan kita dibak namanya. Mungkin ada sapi jalan ditabrak mobil mati, itu kan bangke, nggak boleh kita makan itu bangke. Tetapi bisa kita ambil manfaat dari kulitnya itu kita ambil, walaupun bangke bisa kita ambil kulitnya. Nah itu namanya dengan menyamak atau dibag namanya. Kemudian ada istilah wasailul wasail. Ada namanya wasilahnya wasilah. Itu yang disebut sebagai, nanti dia akan dibahas di sini babil awani, membahas tentang wadah-wadah. Namanya kita wudu ini kan pakai air, kita tayamum kan pakai debu, maka harus tempatnya itu harus juga benar. Makanya disebut wasilah itu wasilatul wasail. Walaupun ada air lagi tempatnya ini tidak pas, najis atau curian juga bisa jadi tidak benar kita punya ibadah. Ada istilah wasilah, ada istilah wasailul wasail, tempat yang kita gunakan. Kalau tadi kan alatnya air, tanah, debu dan sebagainya. Nah sekarang tempatnya benda tersebut, nah disebut wasailul wasail. Paham ini? Ini mungkin agak ribet, yang penting sudah dengar dulu, nanti pas kita bahas baru enak. Nanti apa saja air-air itu ada 7. Walamma kan al-ma'u alatu lit-taharati istatrada al-musannifu li naw'i minal miyahi. Disebutkan di sini karena adanya air itu adalah alat utama untuk kita bersuci, maka musannif membahas di kitab ini, pembahasan pertamanya membahas tentang pembagian air. Karena alat pertama untuk kita bersuci itu dengan air. Kapan kita bisa pakai debu kalau tidak ada air? Maka rata-rata kalau di tempat kita, terutama di Indonesia ini air banyak. Untuk pakai debu mungkin ya kalau darurat saja, kalau sakit atau terhalang pakai air baru kita pakai debu untuk tayamum. Tapi rata-rata di sini ya kita pakai air. Karena air ini merupakan alat utama untuk kita bersuci, maka dibahas di kitab ini yaitu pembahasan mengenai pembagian air apa saja yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Enggak semua air kita bisa gunakan untuk bersuci, ada ketentuannya. Faqal, maka musannif mengatakan al-miyahul lati yajuzu ay yasihu at-tahiru biha at-tuhuru biha sab'u miyahin. Air yang boleh kita gunakan untuk bersuci atau sah bersuci kita dengannya yaitu ada 7 jenis air. Jadi air yang bisa kita gunakan untuk bersuci itu ada berapa? Ada 7 jenis air. Ingat ya. Ini mungkin dulu-dulu sering sudah dengar, tapi perlu kita ulang-ulang. Yang pertama ma'us samai. Apa itu? Air langit. Kalau bahasa kitabnya di sini air langit, maksudnya air hujan. An-nazil minas samai. Kalau disebut ya al-mataru, air hujan. Jadi air hujan itu boleh kita gunakan untuk menghilangkan hadas ataupun najis, untuk bersuci, menghilangkan hadas kecil dengan wudu, atau kita hadas besar dengan mandi, atau cara kita menghilangkan tai mungkin di pakaian kita atau di anak kita ada tai ayam, itu bisa kita gunakan air hujan suci. Air hujan hukum suci, dalilnya dalam Al-Quran, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Wa anzalna, kami Allah menurunkan, minas samai, dari langit, ma'an tahura, air yang suci. Jadi air hujan itu boleh kita gunakan untuk bersuci, baik itu menghilangkan hadas kecil adapun hadas
besar, mandi ataupun wudu, atau liizalatin najasah, atau untuk menghilangkan najis. Mungkin di bagian kita ada najis karena tai ayam atau tai anak kita, bisa kita gunakan air hujan, sah hukumnya. Paham ya? Tapi kita lihat dulu, kalau airnya jatuh itu di wadah yang ada najisnya, jadi nggak bisa, karena sudah wadahnya sudah najis. Jadi air hujan yang masih bersih, ya, itu yang boleh kita gunakan. Biasanya kalau hujan pertama kali itu di genteng itu belum bisa dikatakan suci. Hujan pertama kali, sekarang ini udah musim hujan, jadi nggak apa-apa kita tadon. Tapi kalau hujan pertama biasanya banyak kotoran di atas itu, banyak kotoran, tai ayam kah, tai burung. Ragu-ragu kita apa suci atau enggak karena banyak kotoran. Tapi kalau sudah sering hujannya, kalau sekarang sudah tiap hari, maka insya Allah itu sudah boleh kita gunakan untuk tadong sudah itu, atau wudu langsung lihat pancaran air hujan itu, hukumnya boleh. Paham ya? Yang pertama air hujan boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian wa ma'ul bahri, air laut boleh kita gunakan untuk bersuci, untuk wudu, untuk mandi janabat. Mungkin kita junub, mungkin dengan istri malam-malam nggak ada air di rumah, mati dile, udah mau subuh langsung wah dalam jokse gare suci. Nabi sabdakan dalam hadis dalilna huwa at-tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi bangkai apa saja asal di laut halal. Sudah ketemu bangkai ikan halal. Kemarin ada yang tanya, Ustaz bagaimana hukumnya bangkai ikan? Halal. Tapi belum disembelih, nggak perlu disembelih ikan. Kalau ada paus meninggal misal, baru-baru meninggal misal, boleh sudah makan. Karena bangkai yang ada di laut itu hukumnya halal, kecuali bangkai yang tidak. Kalau ada sudah lihat ayam mati, nggak boleh dimakan. Ada kambing mati, nggak boleh dimakan. Kapan boleh dimakan? Disembelih dulu. Tapi kalau mati ditabrak, belum sempat disembelih mati, bangkai sudah itu. Beda dengan binatang laut. Kalau binatang laut itu walaupun sudah mati, asalkan dia tidak busuk, tidak mudarat, boleh kita makan. Bagaimana Ustaz kalau binatang darat mati di laut? Misalnya kita bawa kambing ini pergi ke Gili, jatuh itu kambing, tidak selang berapa menit meninggal. Apakah suci? Suci nggak bangkainya? Ya kan di laut. Karena binatangnya bukan binatang laut. Walaupun dia mati di anu, tetap seharusnya bang. Maksudnya yang suci itu binatang yang ada di laut. Arak kepiting mati itu, kepiting sore halal. Arak pak tongkol mati itu halal. Paham ya? Maksudnya zaman Nabi dulu ada cerita. Ini kisah hadis ini sudah bisa. Zaman Nabi dulu ada dalam riwayat, ada sahabat melakukan safar perjalanan di laut. Maka masuk waktu sholat. Maka sahabat ada air, tapi airnya sedikit, hanya bisa digunakan untuk minum. Nanti kalau pakai wudu nggak bisa, nanti malah habis, nanti perjalanan masih jauh. Maka bingung para sahabat, gimana ini? Kalau kita wudu aja pakai air laut, oh jangan, kita belum tahu hukumnya, jangan. Akhirnya mereka sampai ke Madinah. Ada sebagian yang wudu pakai air laut itu, tapi belum tahu hukumnya. Yang penting saya sudah wudu, Tuhan ini saya akan di Madinah kalau ketemu Nabi. Ada yang nggak mau, udah dia nggak sholat jadinya, karena nggak tahu hukumnya, biasa. Hanya balik ke Madinah, ya Rasulullah kami di perjalanan di laut, di tengah laut sudah masuk waktu sholat, tapi kita nggak ada air, tapi kita gunakan hanya untuk minum. Terus gimana? Ada sebagian teman-teman wudu pakai air laut, bagaimana Rasulullah? Turunlah hadis ini, Nabi sabdakan huwa tahuru ma'uhu wa hillu maitatu. Air laut itu suci, bisa kamu gunakan untuk wudu, dan bangkainya juga hukumnya suci. Paham ya? Air laut jangan usah ragu-ragu, di wudu masih air laut sah hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu. Kira ada yang tanyakan? Hah? Paham? Ai al-malihu atau air asin.
Tapi Ustaz berubah itu kan asin. Tidak masalah asinnya karena bukan kita yang asinkan dia. Memang asinnya asin dari sananya. Kecuali kalau air mineral ini atau air lingko itu kalau sudah kecampuran ditaruhin sih sudah nggak bisa karena berubahnya atau sudah masukin gula, makanya air teh, air kopi itu nggak bisa kita gunakan untuk bersuci. Namanya itu suci tapi tidak mensucikan. Suci bisa diminum tapi mensucikan nggak bisa karena sudah berubah. Beda dengan air laut, berubahnya jadi asin itu memang dari sumbernya sana itu memang asidnya, jadi bukan disebut berubah itu karena dasarnya memang begitu. Yang berubah itu maksudnya dia air lingkup kita ambil terus kita masukin celup sehingga berubah warnanya, atau enggak berubah warnanya rasanya kita taruhin gula misalkan kan enggak ada berubah itu, atau garam enggak berubah tetap jernih tapi rasanya kok asin manis, berubah sudah enggak bisa kita gunakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dua dulu kita bahas. Yang kita bisa gunakan air itu ada 7 yang kita bahas malam ini, air laut dan air hujan itu bisa kita gunakan untuk bersuci dengan dalil-dalilnya yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Hah? Paham enggak? Iya. Semua binatang laut bisa dimakan. Iya. Halal dimakan. Iya. Ini masalahnya. Kalau penyu itu bisa enggak? Iya. Hewan laut. Ya, ada pengecualiannya. Enggak semua juga. Kalau memang di sana itu binatang itu punya mudarat misalnya, walaupun di binatang laut halal tapi ke mudarat. Seperti apa? Buntak misalnya. Buntak ini kan dia beracun. Boleh dimakan bagi orang yang bisa mengulitinya supaya enggak kena racun. Tapi bagi orang enggak bisa menguliti enggak boleh dimakan, nanti dia kena racunnya itu. Bagi orang yang ahli yang bisa memisahkan mana ada racunnya boleh dimakan, tapi bagi orang nggak tahu bahaya, nanti bisa kena racunnya, bisa mati. Atau mungkin bangke tetapi sudah busuk ikannya itu, ada paus mungkin terdampar tapi sudah hulatan, itu jadinya haramnya bukan karena mudarat. Ataupun binatang laut tapi bisa bertahan di darat atau di dua tempat seperti kura-kura bagaimana hukumnya? Haram karena dia hidup di darat juga lama bisa, di laut juga bisa. Sama juga dengan buaya juga haram karena bisa dia di darat lama, di laut. Sama kayak apa namanya? Sisuk itu walaupun ada sebagian berpendapat boleh, tapi kita Syafi'i hukumnya haram karena dia bisa di dua tempat hidupnya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Salatullah salamullah كل مجاهد لله لأهل البدر يا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.